Bismillahirrahmanirrahim. Mus'ab bin Umair, salah seorang di antara para sahabat Nabi. Alangkah baiknya jika kita memulai kisah dengan pribadinya, seorang remaja Quraisy terkemuka, seorang yang paling ganteng dan tampan, penuh dengan jiwa dan semangat kepemudaan. Para ahli riwayat melukiskan semangat kepemudaannya dengan kalimat, seorang warga kota Mekah yang mempunyai nama paling harum. Ia lahir dan dibesarkan dalam kesenangan, dan tumbuh dalam lingkungannya. Mungkin tak seorang pun di antara anak-anak muda Mekah yang beruntung, dimanjakan oleh kedua orang tuanya, demikian rupa sebagai yang dialami Mus'ab bin Umair. Mungkinkah kiranya anak muda yang serba kecukupan, biasa hidup mewah dan manja, menjadi buah bibir gadis-gadis Mekah dan menjadi bintang di tempat-tempat pertemuan, akan meningkatkan sedemikian rupa hingga menjadi buah cerita tentang keimanan, menjadi tamsil dalam semangat kepahlawanan. Sungguh suatu riwayat penuh pesona. Riwayat Mus'ab bin Umair atau Mus'ab yang baik, sebagai biasa digelarkan oleh kaum muslimin. Ia salah satu di antara pribadi-pribadi muslimin yang ditempa oleh Islam dan dididik oleh Muhammad SAW. Tetapi corak pribadi manakah? Sungguh kisah hidupnya menjadi kebanggaan bagi kaum muslimin pada umumnya. Suatu hari anak muda ini mendengar berita yang telah tersebar luas di kalangan warga Mekah mengenai Muhammad Al-Amin. Muhammad SAW yang mengatakan bahwa dirinya telah diutus Allah sebagai pembawa berita suatu suka maupun duka, sebagai dai yang mengajak umat beribadah kepada Allah yang Maha Esa. Sementara perhatian warga Mekah berpusat pada berita itu, dan tiada yang menjadi pembicaraan mereka kecuali tentang Rasulullah SAW serta agama yang dibawanya. Maka anak muda yang manja ini paling banyak mendengar berita itu. Karena walaupun usianya masih belia, tetapi ia menjadi bunga majelis di tempat-tempat pertemuan yang selalu diharapkan kehadirannya oleh para anggota dan teman-temannya. Gayanya yang tampan dan otaknya yang cerdas merupakan keistimewaan Ibnu Umair, menjadi daya pemikat dan pembuka jalan pemecah masalah. Di antara berita yang didengarnya ialah bahwa Rasulullah bersama pengikutnya biasanya mengadakan pertemuan di suatu tempat yang terhindar jauh dari gangguan gerombolan Quraisy dan ancaman-ancamannya, yaitu di Bukit Safa, di rumah Arqam bin Abil Arqam. Keraguannya tiada berjalan lama, hanya sebentar waktu ia menunggu, maka pada suatu senja, didorong oleh kerinduannya, pergilah ia ke rumah Arqam, menyertai rombongannya itu. Di tempat itu Rasulullah SAW sering berkumpul dengan para sahabatnya, tempat mengajarnya ayat-ayat Al-Quran, dengan membawa mereka sholat beribadah kepada Allah yang Maha Akbar. Baru saja Mus'ab mengambil tempat duduknya, ayat-ayat Al-Quran mulai mengalir dari kolbu Rasulullah, bergema melalui kedua bibirnya dan sampai ke telinga, meresap di hati para pendengar. Di senja itu, Mus'ab pun terpesona oleh untaian kalimat Rasulullah yang tepat menemui sasaran pada kolbunya. Hampir saja anak muda itu terangkat dari tempat duduknya karena rasa haru dan serasa terbang ia karena gembira. Tetapi Rasulullah mengulurkan tangannya yang penuh berkat dan kasih sayang dan mengurut dada pemuda yang sedang bergejolak hingga tiba-tiba menjadi sebuah lubuk hati yang tenang dan damai, tak ubahnya bagai lautan yang teduh dan dalam. Pemuda yang telah Islam dan iman itu nampak telah memiliki ilmu dan hikmah yang luas, berlipat ganda dari ukuran usianya, dan mempunyai kepekatan hati yang mampu merubah jalan sejarah. Tetapi di kota Mekah tiada rasa yang tersembunyi, apalagi dalam suasana seperti itu. Mata kaum Quraisy berkeliaran di mana-mana, mengikuti setiap langkah dan menyusuri setiap jejak.
Kebetulan seorang yang bernama Utsman bin Talha melihat Mus'ab memasuki rumah Arqam secara sembunyi. Kemudian pada hari yang lain dilihatnya pula ia sholat seperti Muhammad SAW. Secepat ia mendapatkan ibu Mus'ab dan melaporkan berita yang dijamin kebenarannya itu. Lalu berdirilah Mus'ab di hadapan ibu dan keluarganya serta para pembesar Mekah yang berkumpul di rumahnya. Dengan hati yang yakin dan pasti dibacakannya ayat-ayat Al-Quran yang disampaikan Rasulullah untuk mensucikan hati nurani mereka, mengisinya dengan hikmah dan kemuliaan, kejujuran dan ketakwaan. Ketika sang ibu hendak membungkam mulut putranya dengan tamparan yang keras, tiba-tiba tangan yang terulur bagai anak panah itu surut dan jatuh terkulai. Demi melihat nur cahaya yang membuat wajah yang telah berseri cemerlang itu kian berwibawa dan patut diindahkan, menimbulkan suatu ketenangan yang mendorong dihentikannya tindakannya itu. Karena rasa keibuannya, ibunda Mus'ab terhindar memukul dan menyakiti putranya itu. Tetapi tak dapat menahan diri dari tuntutan membela berhala-berhalanya. Dengan jalan lain, dibawalah putranya itu ke suatu tempat, terpencil di rumahnya, lalu dikurunglah dan dipenjarakannya amat rapat. Demikian beberapa lama Mus'ab tinggal dalam kurungan sampai saat beberapa orang muslim hijrah ke Habsyi. Mendengar berita hijrah ini, Mus'ab pun mencari muslihat dan berhasil mengelabui ibu dan penjaga-penjaganya. Lalu ia pergi ke Habsyi, melindungkan diri. Ia tinggal di sana bersama saudara-saudaranya kaum muhajirin. Lalu pulang ke Mekah, kemudian ia pergi lalu hijrah kedua kalinya bersama para sahabat atas titah Rasulullah dan karena taat kepadanya, baik di Habsyi ataupun di Mekah. Ujian dan penderitaan yang harus dilalui Mus'ab di tiap saat dan tempat kian meningkat. Ia telah selesai dan berhasil menempa corak kehidupannya menurut pola yang modelnya telah dicontohkan Muhammad SAW. Ia merasa puas bahwa kehidupannya telah layak untuk dipersembahkan bagi pengorbanan terhadap penciptanya yang maha tinggi, Tuhannya yang maha akbar. Pada suatu hari, ia tampil di hadapan beberapa orang muslimin yang sedang duduk di sekeliling Rasulullah SAW. Demi memandang Mus'ab, mereka sama menundukkan kepala dan memejamkan mata. Sementara beberapa orang matanya basah karena duka. Mereka melihat Mus'ab memakai jubah usang yang bertambal-tambal gitu kan. Padahal belum lagi hilang dari ingatan mereka pakaian yang sebelumnya masuk Islam, tak ubahnya bagaikan kembang di taman, berwarna-warni dan menghamburkan bau yang harum. Adapun Rasulullah menatapnya dengan pandangan penuh arti, disertai cinta, kasih, dan syukur dalam hati. Pada kedua bibirnya tersungging senyuman mulia, seraya bersabda, "Dahulu saya melihat Mus'ab ini tak ada yang mengimbangi dalam memperoleh kesenangan dari orang tuanya. Kemudian ditinggalkannya semua itu demi cintanya kepada Allah dan Rasulnya. Semenjak ibunya merasa putus asa untuk mengembalikan Mus'ab kepada agama yang lama, ia telah menghentikan segala pemberian yang biasa dilimpahkan kepadanya. Bahkan ia tak sudi nasinya dimakan orang yang telah mengingkari berhala dan patut beroleh kutukan daripadanya. Walau anak kandungnya sendiri." Akhir pertemuan Mus'ab dengan ibunya ketika perempuan itu hendak mencoba mengurungnya kembali sewaktu ia pulang dari Habsyi. Ia pun bersumpah dan menyatakan tekadnya untuk membunuh orang-orang suruhan ibunya bila rencana itu dilakukan, karena sang ibu telah mengetahui kebulatan tekad putranya yang telah mengambil satu keputusan. Tak ada jalan lain baginya kecuali melepaskan dengan cucuran air mata. Sementara Mus'ab mengucapkan selamat berpisah kepada ibunya dengan menangis pula. Saat perpisahan itu menggambarkan kepada kita kegigihan yang sangat luar biasa dalam kekafiran pihak ibu. Sebaliknya,
kebulatan tekad yang lebih besar dalam mempertahankan keimanan dari pihak anak. Ketika sang ibu mengusirnya dari rumah sambil berkata, "Pergilah sesuka hatimu, aku bukan ibumu lagi." Maka Mus'ab pun menghampiri ibunya sambil berkata, "Wahai bunda, telah Anakanda sampaikan nasihat kepada bunda, dan Anakanda menaruh kasihan kepada bunda. Karena itu, saksikanlah bahwa tiada Tuhan melainkan Allah, dan Muhammad adalah hamba dan utusannya." Dengan murka dan naik darah ibunya menyahut, "Demi bintang, sekali-kali aku tak akan masuk ke dalam agamamu itu. Otakku bisa jadi rusak, dan buah pikiranku tak akan diindahkan orang lagi." Demikian Mus'ab meninggalkan kemewahan dan kesenangan yang dialaminya selama itu, dan memilih hidup miskin dan sengsara. Pemuda ganteng dan perlente itu kini telah menjadi seorang melarat dengan pakaiannya yang kasar dan usang. Sehari makan dan beberapa hari menderita kelaparan. Tapi jiwanya yang telah dihiasi dengan akidah suci dan cemerlang berkat sepuhan nur ilahi telah merubah dirinya menjadi seorang manusia lain, yaitu manusia yang dihormati, penuh wibawa dan disegani. Di suatu saat Mus'ab dipilih Rasulullah untuk melakukan suatu tugas maha penting saat itu. Ia menjadi duta atau utusan Rasul ke Madinah untuk mengajarkan seluk-beluk agama kepada orang-orang Ansor yang telah beriman dan baiat kepada Rasulullah di Bukit Aqobah. Di samping itu, mengajak orang-orang lain untuk menganut agama Allah serta mempersiapkan kota Madinah untuk menyambut hijratul Rasul sebagai peristiwa besar. Sebenarnya di kalangan sahabat ketika itu masih banyak yang lebih tua, lebih berpengaruh dan lebih dekat hubungan kekeluargaannya dengan Rasulullah daripada Mus'ab. Tetapi Rasulullah menjatuhkan pilihannya kepada Mus'ab yang baik, dan bukan tidak menyadari sepenuhnya bahwa beliau telah memikulkan tugas amat penting ke atas pundak pemuda itu, dan menyerahkan kepadanya tanggung jawab nasib agama Islam di kota Madinah. Suatu kota yang tak lama lagi akan menjadi kota tepatan atau kota hijrah, pusat para dai dan dakwah, tempat berhimpunnya penyebar agama dan pembela Islam. Mus'ab memikul amanat itu dengan bekal karunia Allah kepadanya, berupa pikiran yang cerdas dan budi yang luhur. Dengan sifat juhud, kejujuran dan kesungguhan hati, ia berhasil melunakkan dan menawan hati penduduk Madinah hingga mereka berduyun-duyun masuk Islam. Sesampainya di Madinah, dapatinya kaum muslimin di sana tidak lebih dari 12 orang, yakni hanya orang-orang yang telah berbaiat di Bukit Aqobah. Tetapi tidak sampai beberapa bulan kemudian, meningkatlah orang-orang yang sama memenuhi panggilan Allah dan Rasul-Nya. Pada musim haji berikutnya dari perjanjian Aqobah, kaum muslimin Madinah mengirim perutusan yang mewakili mereka menemui Nabi, dan perutusan itu dipimpin oleh guru mereka, oleh duta yang dikirim Nabi kepada mereka, yaitu Mus'ab bin Umair. Dengan tindakannya yang tepat dan bijaksana, Mus'ab bin Umair telah buktikan bahwa pilihan Rasulullah SAW atas dirinya itu tepat. Ia memahami tugas dengan sepenuhnya hingga tak terlanjur melampaui batas yang telah ditetapkan. Ia sadar bahwa tugasnya adalah menyeru kepada Allah, menyampaikan berita gembira lahirnya suatu agama yang mengajak manusia mencapai hidayah Allah, membimbing mereka ke jalan yang lurus akhlaknya, mengikuti pola hidup Rasulullah yang diimaninya, yang mengemban kewajiban hanya menyampaikan belaka. Di Madinah, Mus'ab tinggal sebagai tamu di rumah As'ad bin Zurarah. Dengan didampingi As'ad, ia pergi mengunjungi kabilah-kabilah, rumah-rumah, dan tempat-tempat pertemuan untuk membacakan ayat-ayat kitab suci Al-Quran, menyampaikan kalimatullah bahwa Allah Tuhan Maha Esa secara hati-hati. Pernah suatu ketika ia menghadapi beberapa peristiwa yang mengancam keselamatan dirinya serta sahabatnya, serta nyaris celaka kalau tidak karena kecerdasan, akal, dan
kebesaran jiwanya, suatu hari ketika itu, ia sedang memberikan petuah kepada orang-orang. Tiba-tiba disergap Usaid bin Hudlair. Kepada suku kabilah Abdul Ashal di Madinah, Usaid menodong Mus'ab dengan menyetakkan gitu kan lembingnya. Bukan main marah dan murkanya Usaid menyaksikan Mus'ab yang dianggap akan mengacau dan menyelewengkan anak buahnya dari agama mereka, serta mengemukakan Tuhan yang Maha Esa yang belum pernah mereka kenal dan dengar sebelum itu. Padahal, menurut anggapan Usaid, Tuhan-Tuhan mereka yang bersimpuh lena di tempatnya masing-masing mudah dihubungi secara konkret. Jika seseorang memerlukan salah satu di antaranya, tentulah ia akan mengetahui tempatnya dan segera pergi mengunjunginya untuk memaparkan kesulitan serta menyampaikan permohonan. Demikianlah yang tergambar dan terbayang dalam pikiran suku Abdul Ashal. Tetapi Tuhannya Muhammad SAW yang diserukan beribadah kepadanya oleh utusan yang datang kepada mereka, itu tiadalah yang mengetahui tempatnya dan tak seorang pun yang dapat melihatnya. Demi dilihat kedatangan Usaid bin Hudlair yang murka bagaikan api sedang berkobar kepada orang-orang Islam yang duduk bersama Mus'ab. Mereka pun merasa kecut dan takut, tetapi Mus'ab yang baik tetap tinggal tenang dengan air muka yang tidak berubah. Bagaikan singa yang hendak menerkam, Usaid berdiri di depan Mus'ab dan As'ad bin Zurarah. Bentaknya, "Apa maksud kalian datang ke kampung kami? Apakah hendak membodohi rakyat kecil kami? Tinggalkan segera tempat ini, jika tak ingin segera nyawa kalian melayang." Seperti tenang dan mantapnya samudra dalam, laksana tenang dan damainya cahaya fajar, terpancarlah ketulusan hati Mus'ab yang baik, dan bergeraklah lidahnya mengeluarkan ucapan halus. Katanya, "Kenapa Anda tidak duduk dan mendengarkan dulu? Seandainya Anda menyukai, nanti Anda dapat menerimanya. Sebaliknya, jika tidak, kami akan menghentikan apa yang tidak Anda sukai itu." Sebenarnya Usaid seorang berakal dan berpikir sehat. Dan sekarang ini ia diajak oleh Mus'ab untuk berbicara dan meminta pertimbangan kepada hati nuraninya. Yang dimintanya hanyalah agar ia bersedia mendengar dan bukan lainnya. Jika ia menyetujui, ia akan membiarkan Mus'ab, dan jika tidak, maka Mus'ab berjanji akan meninggalkan kampung dan masyarakat mereka untuk mencari tempat dan masyarakat yang lain, gitu kan, dengan tidak merugikan ataupun dirugikan orang lain. "Sekarang saya insya," ujar Usaid lalu menjatuhkan lembingnya ke tanah dan duduk mendengarkan demi Mus'ab membacakan ayat-ayat Al-Quran dan menguraikan dakwah yang dibawakannya oleh Muhammad bin Abdullah Rasulullah SAW. Maka dada Usaid pun mulai terbuka dan bercahaya, berlaun, berirama, mengikuti naik turunnya suara serta meresapi keindahannya. Dan belum lagi Mus'ab selesai dari uraiannya, Usaid pun berseru kepadanya dan kepada sahabatnya, "Alangkah indah dan benarnya ucapan itu. Dan apakah yang harus dilakukan oleh orang yang hendak masuk agama ini?" Maka sebagai jawabannya, gemuruhlah suara tahlil serempak seakan hendak menggoncangkan bumi. Kemudian ujar Mus'ab, "Hendaklah ia mensucikan diri, pakaian dan badannya, serta bersaksi bahwa tiada Tuhan yang hak diibadahi melainkan Allah." Beberapa lama Usaid meninggalkan mereka, kemudian kembali sampai memeras air dari rambutnya. Lalu ia berdiri sambil menyatakan pengakuannya bahwa tiada Tuhan yang hak diibadahi melainkan Allah, dan bahwa Muhammad itu utusan Allah. Secepatnya berita itu pun tersiarlah keislaman Usaid, disusul oleh kehadiran Sa'ad bin Mu'adz. Dan setelah mendengar uraian Mus'ab, Sa'ad merasa puas dan masuk Islam pula. Langkah ini disusul pula oleh Sa'ad bin Tobadah. Dan dengan keislaman mereka ini, berarti selesailah persoalan dengan berbagai suku yang ada di Madinah. Warga kota Madinah saling berdatangan dan bertanya-tanya sesama mereka, jika Usaid bin Hudlair
Sa'ad bin Ubadah dan Sa'id bin Mu'adz telah masuk Islam. Apalagi yang kita tunggu? Ayolah kita pergi kepada Mus'ab dan beriman bersamanya, kata orang. Kebenaran itu terpancar dari celah-celah giginya. Demikianlah duta Rasulullah yang pertama telah mencapai hasil gemilang yang tiada taranya. Suatu keberhasilan yang memang wajar dan layak diperoleh. Hari dan tahun bertahun pun berlalu. Dan Rasulullah bersama para sahabatnya hijrah ke Madinah. Orang-orang Quraisy semakin geram dengan dendamnya. Mereka menyiapkan tenaga untuk melanjutkan tindakan kekerasan terhadap hamba-hamba Allah yang soleh. Terjadilah perang Badar, dan kaum Quraisy pun beroleh pelajaran pahit yang menghabiskan sisa-sisa pikiran sehat mereka, hingga mereka bersuah untuk menebus kekalahan. Kemudian datanglah giliran perang Uhud, dan kaum muslimin pun bersiap-siap mengatur barisan. Rasulullah berdiri di tengah barisan itu, menatap setiap wajah orang beriman, menyelidiki siapa yang sebaiknya membawa bendera. Maka terpanggillah Mus'ab yang baik, dan pahlawan itu tampil sebagai pahlawan pembawa bendera. Peperangan berkobar, lalu berkecambuk dengan sengitnya. Pasukan panah melanggar, tidak mentaati peraturan Rasulullah. Mereka meninggalkan kedudukannya di celah bukit setelah melihat orang-orang musyrik menderita kekalahan dan mengundurkan diri. Perbuatan mereka itu secepatnya berubah suasana, hingga kemenangan kaum muslimin beralih menjadi kekalahan. Dengan tidak diduga, pasukan berkuda Quraisy menyerbu kaum muslimin dari puncak bukit. Lalu tombak dan pedang pun berdatangan bagaikan mengamuk, membantai kaum muslimin yang tengah berkacau balau. Melihat barisan kaum muslimin porak-poranda, musuh pun menunjuk serangan ke arah Rasulullah dengan maksud menghantamnya. Mus'ab bin Umair menyadari suasana gawat ini, maka diacungkannya bendera setinggi-tingginya, dan bagaikan aungan singa ia bertakbir sekeras-kerasnya, lalu maju ke muka, melompat, mengelak, dan berputar, lalu menerkam. Minatnya tertuju untuk menarik perhatian musuh kepadanya dan melupakan Rasulullah. Dengan demikian dirinya pribadi bagaikan membentuk barisan tentara. Sungguh, walaupun seorang diri, tetapi Mus'ab bertempur laksana pasukan tentara yang besar. Sebelah tangan memegang bendera bagaikan tameng kesaktian. Sedangkan yang sebelah lagi menebaskan pedang dengan matanya yang tajam. Tetapi musuh kian bertambah banyak juga. Mereka hendak menyeberang dengan menginjak-injak tubuhnya untuk mencapai Rasulullah. Sekarang marilah kita perhatikan saksi mata yang akan menceritakan saat-saat terakhir pahlawan besar Mus'ab bin Umair. Ibnu Sa'ad berkata, dia bercerita kepada kami oleh Ibrahim bin Muhammad bin Suraibil al-Abdari. Dari bapaknya, ia berkata, Mus'ab bin Umair adalah pembawa bendera di perang Uhud. Tatkala barisan kaum muslimin pecah, Mus'ab bertahan pada kedudukannya. Datanglah seorang musuh berkuda, Ibnu Kumaihah namanya, lalu menebas tangannya hingga putus. Sementara Mus'ab mengucapkan, Muhammad itu tiada lain hanyalah seorang Rasul yang sebelumnya telah didahului oleh beberapa Rasul. Maka dipegangnya bendera dengan tangan kirinya sambil membungkuk melindunginya. Musuh pun menebas tangan kirinya itu hingga putus pula. Mus'ab membungkuk ke arah bendera, lalu dengan kedua pangkal lengan meraihnya dengan dada sambil mengucapkan, Muhammad itu tiada lain hanyalah seorang Rasul dan sebelumnya telah didahului oleh beberapa Rasul. Lalu orang berkuda itu menyerang ketiga kalinya dengan tombak dan menusuknya hingga tombak itu pun patah. Mus'ab pun gugur dan bendera pun jatuh. Gugurlah Mus'ab dan jatuhlah bendera. Ia gugur sebagai bintang dan mahkota para syuhada. Dan hal itu dialaminya setelah dengan keberanian luar biasa mengarungi
kancah pengorbanan dan keimanan. Di saat itu Mus'ab berpendapat bahwa sekiranya ia gugur, tentulah jalan para pembunuh akan terbuka lebar menuju Rasulullah tanpa ada pembela yang akan mempertahankannya. Demikian cintanya yang tiada terbatas kepada Rasulullah dan cemas memikirkan nasib nantinya. Ketika ia akan pergi berlalu, setiap kali pedang jatuh menerbangkan sebelah tangannya, dihiburnya dirinya dengan ucapan, Muhammad itu tiada lain hanyalah seorang Rasul, dan sebelum telah didahului oleh beberapa Rasul. Kalimat yang kemudian dikukuhkan sebagai wahyu ini selalu diulang dan dibacakannya sampai selesai, hingga akhirnya menjadi ayat Al-Quran yang selalu dibacakan oleh orang-orang. Setelah pertempuran usai, ditemukanlah jasad pahlawan ulung yang syahid itu, terbaring dengan wajah menelungkup ke arah tanah, digenangi darahnya yang mulia, dan seolah-olah tubuh yang telah kaku itu masih takut menyaksikan bila Rasulullah ditimpa bencana, maka disembunyikannya wajahnya agar tidak melihat peristiwa yang dikhawatirkan akan ditakutinya itu. Atau mungkin juga ia merasa malu karena telah gugur sebelum hatinya tentram, beroleh kepastian akan keselamatan Rasulullah, dan sebelum ia selesai menunaikan tugasnya dalam membela dan mempertahankan Rasulullah sampai berhasil. Wahai Mus'ab, cukuplah bagimu Ar-Rahman, namamu harum semerbak dalam kehidupan. Rasulullah bersama para sahabat datang menjamu medan pertempuran untuk menyampaikan perpisahan kepada para syuhada. Ketika sampai di tempat terbaringnya jasad Mus'ab, bercucuranlah dengan deras air matanya, berkata Khabbab ibnul Urat, kami hijrah di jalan Allah bersama Rasulullah SAW dengan mengharapkan keridhoannya, hingga pastilah sudah pahala di sisi Allah. Di antara kami ada yang telah berlalu sebelum menikmati pahalanya di dunia ini, sedikit pun juga. Di antaranya ialah Mus'ab bin Umair yang tewas di perang Uhud. Tak sehelai pun kain untuk menutupinya, selain sehelai buduroh. Andainya ditaruh di atas kepalanya, terbukalah kedua belah kakinya. Sebaliknya, bila ditutupkan ke kakinya, terbukalah kepalanya. Maka sabda Rasulullah SAW, tutupkanlah bagian kepalanya, dan kakinya tutupilah dengan rumput cikrit. Betapapun luka pedih dan duka yang dalam menimpa Rasul SAW karena gugur paman Hamzah dan dirusak tubuhnya oleh orang-orang musyrik demikian rupa, hingga bercucurlah air mata Nabi. Dan betapapun penuhnya medan laga dengan mayat para sahabat dan kawan-kawannya, yang masing-masing mereka baginya merupakan panji-panji ketulusan, kesucian dan cahaya. Betapapun juga semua itu, tapi Rasulullah tak melewatkan berhenti sejenak dekat jasad dutanya yang pertama untuk melepas dan mengeluarkan isi hatinya. Memang Rasulullah berdiri di depan Mus'ab bin Umair dengan pandangan mata yang pendek bagai menyelubunginya. Dengan kesetiaan dan kasih sayang, dibacakannya ayat di antara orang mukmin terdapat pahlawan-pahlawan yang telah menepati janjinya dengan Allah. Kemudian dengan mengeluh memandangi buduroh yang digunakan untuk kain tutupnya, seraya bersabda, ketika di Mekah dulu, tak seorang pun aku lihat yang lebih halus pakaiannya dan lebih rapi rambutnya daripadamu. Tetapi sekarang ini, dengan rambutmu yang kusut, hanya dibaluti sehelai buduroh, telah melayangkan pandangan sayu ke arah medan serta para syuhada. Kawan-kawan Mus'ab yang tergeletak di atasnya, Rasulullah berseru, sungguh Rasulullah akan menjadi saksi nanti di akhirat kiamat bahwa tuan-tuan semua adalah syuhada di sisi Allah. Kemudian sambil berpaling ke arah sahabat yang masih hidup,
Sabdanya, "Hai manusia, berziarahlah dan berkunjunglah kepada mereka, serta ucapkanlah salam. Demi Allah yang menguasai nyawaku, tak seorang muslim pun sampai hari kiamat yang memberi salam kepada mereka, pasti mereka akan membalasnya. Salam atasmu wahai Mus'ab, salam atasmu wahai para syuhada."